Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Triastowo dari SD Negeri 4 Pengadegan. Sekarang saya akan melakukan aksi nyata terkait dengan pelatihan mandiri Merdeka Mengajar. Topik 1 yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik dalam Merdeka Belajar itu dibagi menjadi 3 aspek utama, yaitu pemahaman gagasan dan prinsip berdasarkan Ki Hajar Dewantoro, tokoh dan salah satu pahlawan pendidikan Indonesia. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Terdapat 5 modul dalam topik 1, yaitu yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di mana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, pendidik itu harus mampu yang pertama menyelaraskan peran pendidik yang relevan dengan kondisi murid pada zaman sekarang. Jadi kondisi murid itu dari zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah berbeda, Bapak Ibu, di mana tidak bisa lagi penerapan gaya belajar yang zaman kolonial itu diterapkan pada zaman sekarang itu sudah tidak relevan. Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus mampu menyesuaikan diri. Yang kedua, mengenali kekuatan dan kemampuan diri sebagai pendidik. Pendidik juga harus mampu mengenali kekuatannya, mengenali potensi yang ada pada dirinya. Dan yang ketiga, mendidik adalah menyiapkan masa depan dan mengantarkan murid meraih cita-cita. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Dalam modul kedua ini terdapat yang pertama yaitu adalah sistem Among. Sistem Among adalah hasil dari pemikiran tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro, yaitu dapat memanusiakan manusia. Ki Hajar Dewantoro memiliki pemikiran yang pertama ing marso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Pemikiran itu dapat diterapkan sepanjang masa, tidak akan lekang oleh waktu. Yang kedua, mendidik itu bukan hanya pengetahuan, melainkan keterampilan berpikir dan kecerdasan batin. Di mana keterampilan berpikir atau bisa disebut dengan kreativitas itu lebih penting daripada sekedar pemahaman melalui hafalan. Kecerdasan batin juga diperlukan agar anak dapat mampu berkolaborasi, bekerja sama, dapat mengontrol emosinya, dan sebagainya. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun kodrat peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita harus tahu bahwasannya dalam mendampingi murid itu sebagai pendidik perlu memahami bahwasannya peserta didik itu tidak bisa disamaratakan. Mereka masing-masing memiliki kodratnya sendiri. Bahkan tiap individu di berbagai belahan dunia akan memiliki kodratnya masing-masing, karena kodrat itu meliputi adalah kodrat diri, kodrat alam, serta kodrat zaman. Kodrat diri itu meliputi fisiknya, minat bakatnya, gennya. Lalu kodrat alam meliputi karakter alam dan lingkungan sekitarnya.
budayanya, geografisnya. Lalu kodrat zaman itu meliputi tuntutan atau tantangan. Selanjutnya adalah asas trikon. Asas trikon itu adalah bentuk tindak lanjut dari pendampingan kepada murid, yaitu yang pertama adalah continue. Continue itu artinya perkembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah convergen, di mana artinya yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Jika dirasa pendidikan di luar itu lebih bagus, kita tiru, kita amati, kita modifikasi, kita terapkan di dalam pendidikan di Indonesia, tetapi tidak menghilangkan esensi bahwasannya pendidikan kita itu berakar dari budaya kita. Yang ketiga adalah konsentris. Konsentris itu artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Yang selanjutnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Mendidik dan melatih anak kecerdasan budi pekerti itu dapat dilakukan dengan 4 hal. Salah satunya yang pertama adalah melatih keberanian berpendapat. Anak-anak sejatinya adalah dunianya bermain. Jadi ketika anak memiliki keinginan sesuatu harus bisa menyampaikan pendapatnya. Disinilah peran guru untuk mengarahkan dan mendorong anak untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua adalah mengasah perasaan dan perilaku. Anak-anak harus diajarkan bahwasanya perasaan dan perilaku itu sangat diperlukan untuk kehidupannya kelak, dengan cara memberikan contoh atau dorongan kepada anak agar anak mengerti bahwasannya perilaku yang baik itu seperti apa. Yang ketiga adalah memunculkan kehendak. Yang keempat, pendidikan mempengaruhi intelijen dan biologis murid. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Setiap murid memiliki kodrat atau kekuatannya berbeda. Tidak bisa disamaratakan satu murid dengan murid yang lainnya. Yang kedua, menerapkan sistem Among Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Diperlukan tripusat pendidikan agar mensukseskan dan menciptakan pendidikan yang merdeka, anak-anak yang merdeka, dan manusia-manusia yang merdeka melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena 3 aspek tripusat pendidikan itu merupakan tempat di mana anak-anak itu belajar. Sekian aksi nyata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.